Yo, dibibisin enak. Pak Gianto, ini ada di mana nih Pak? Desa Tinalah. Desa wisata Kulon Progo ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kunjungan wisata dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Klaten. Diikuti berapa personil hari ini Pak? Semua 35 personil. 35 personil ya? Ya. Ini pelatihan ya? Pelatihan ya, edukasi wisata nantinya. Baik, ini baru datang dan nanti lanjut? Nanti langsung ke pendopo untuk pembukaan acara. Nanti bagaimana acaranya bisa saksikan bersama ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Gianto. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa juga diucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata atas sentuhan motivasinya untuk teman-teman dari EKAD ya. Semoga sentuhan ini memajukan hati dan pikiran untuk menjadi yang terbaik. Setuju? Biar nanti di Klaten juga ikut ada, saya pernah juga berkunjung untuk belajar ke sana Bu. Tahun 2024 kali kemarin berkunjung ke Ubud. Kami juga belajar dari sana bagaimana mengelola hal yang sudah ada, yang sudah ini karunia dari Tuhan, begitu kita termasuk di desa wisata Tinalah. Begitu Bapak Ibu ini tadi berkunjung melihat lah kok neng desa sepi seperti ini, maka yang dijual di desa wisata Tinalah itu apa sih sebenarnya kok kita bisa laku gitu. Yang dijual itu ya suasana sepinya ini yang dijual.
Ya, berhubung waktu sudah menginjak siang, maka pertemuan hari ini mari kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kerahmatan, sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan ke depan pertemuan yang akan kita adakan bersama-sama nanti akan membawakan sesuatu yang luar biasa yang akan merubah pemikiran dan semangat kita dalam bidang kita masing-masing. Oke ya Bapak Ibu ya. Yang saya hormati tim dari Dinas Kebudayaan dan Olahraga dan Pariwisata dari Kabupaten Klaten beserta rombongannya. Yang saya hormati Bapak Ari Wibowo selaku Kepala Desa di Desa Purwoharjo. Yang saya hormati Bapak Panggih Widodo selaku Ketua Desa Wisata Timur, dan semua yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon izin saya menyampaikan di sini karena mendapatkan mandat untuk membawakan susunan acara nanti yang akan kita lewati. Acara yang pertama nanti adalah pembukaan. Kemudian yang kedua nanti sambutan dari Dinas Kebudayaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jawa Tengah yang nanti akan dibantukan oleh Ibu Anita Sinuria. Kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Purwoharjo. Ya, Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deputi Kepala Dinas Kebudayaan, Pendidikan, Olahraga dan Pariwisata ya, Bu ya. Kalau di sini karena kebudayaan sudah sendiri, kemudian pariwisata sendiri, olahraga juga berhubungan dengan pendidikan. Mohon izin, mohon maaf kalau nanti dalam penyebutan ya, Bu ya. Ini Ibu Selvi, Ibu Anita itu, Ibu Anita yang ini. Namanya juga bagus nih, secakep orangnya ya Bu. Kalau kita begitu kan terus naik gitu ya Pak, iya tapi ya. Laki-laki nonton itu kan Pak ya. Iya, bajunya juga putih, tapi coklat. Iya. Ibu semua yang kami hormati, Bapak semua yang kami hormati semuanya, selamat datang di tempat kami di Desa Wisata Tengah. Kalau di sini pendoponya di Kelurahan Purwoharjo. Ini mohon maaf ya, tempatnya karena masih baru akan direhat. Mohon maaf ya. Bilang bangunan jomblo Jawa ya kayak gini. Ya sudah ada plafonnya ya kayak gini ya. Terus sama dengan Klaten ya. Kalau di Klaten saya gini Pak ya. Kalau familiar kok ya. Teman-teman saya juga dari Klaten banyak ya. Itu dari Jatinangor Gedaren kalau salah ya, dari Gedaren. Ya Gedaren tempat saya itu ada teman-teman dari Cawas. Kemudian di mana Gibaya, kalau saya di Gibaya ada yang Gibaya yang paling timur itu banyak yang lihat Mas ini Keranggitan apa putihnya? Keranggitan, ngerangan Pak. Profesi Keranggitan itu dulu saya kemarin tahun kemarin sawalan terah keluarga, jadi keluarga itu kan lima Mas terus Gondang itu di yang Gondang kalau sini ya dekat itu ya Gondang teman saya teman-teman kuliah waktu sini saya dibawa ya kemarin kalau dulu kuliahnya di YKP yang saya di D3 nya arsitektur dengan arsitektur. Kalau di Gedahaya itu teman saya itu yang alumni di grup itu sudah ada di ini. Kemudian kalau kemudian setelah lanjutnya di Widyawantaran Sawah ini Widyawantaran ngaku Widyawantaran apa adanya, kalau dia nggak berani Pak, kalau nanti dicek sama dokter respon nanti bahaya itu jadinya palsu. Iya.
Iya. Kemudian satu lagi itu yang terkenal Bu ya, Mbah Minto ya, dari mana itu dari Bayat juga ya Bu. Mbah Minto. Waktu itu saya mau ke sana belum sempat malah keburu meninggal gitu. Ya sudah kan ucap ke pasangannya di waktu itu di ya YouTube-nya. Iya. Karena kemarin kan dilihat itu ibu bupatinya pada masih bupati ya Bu Sri Mulyani. Kalau Bu Sri Mulyani saya sering kan dengan sering bisa soal akrab itu. Jadi pernah bincang-bincang dengan beliaunya dan orangnya juga ini Pak ya, suka sampai itu ya. Itu kan kalau sekarang udah ganti ya Bu. Iya. Iya, karena Klaten itu kadang ya kakaknya jadi dan adiknya, saudaranya itu ya. Itu malah nggak pernah dimasalahkan ya bahasa nasional ya loh. Dalam iya iya nggak apa-apa gitu lewat aja. Tadi lewatnya lewat jalan tol katanya ya Pak ya. Ya masih jalan yang akan datang kita masih bisa bertemu dalam keadaan baik gitu ya. Iya. Dulunya kan begitu ya Pak Bun ya. Karena kita kan tidak tahu kejadian ke depan. Kadang kita sehat, tiba-tiba nanti siangnya sorenya kita ya kurang baik bisa jadi nih. Makanya kita kan dalam yang mohon ya, yang dipanggil sholat itu ya, kita dalam permohonan ya seperti saya mohon ampun atas segala kesalahan kita yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua ya selalu diberikan rezeki yang melimpah berkah gitu. Yang ketiganya kan ya selalu beruntung dunia dan akhirat itu ya Mas ya. Tiga itu kan dua itu. Karena bangun Kiai Haji Maimun Jubair itu kalau dua itu cuma tiga itu loh. Nah, selanjutnya dengan ekraf ya komponen ya Bang. Ya, itu kadang-kadang juga ada jadi bukan heran ya. Klaten itu ada kelompok yang super bagus nih, termasuk desa kelasnya lebih nasional. Sementara di kami di Purworejo itu apa sih Purworejo ini nggak terkenal. Tapi kami kehormatan ya tidak kesini rawat kesini ya dalam rangka dikata dengan marketing atau digital atau nanti ya karena dan ekrafnya. Itu mungkin di kami ya kalau tidak ditemu di Kongo benar betul ya jadi kata dengan digitalnya kalau kami memang di digitalnya mungkin tapi di desa wisatanya Pak Budi kalau desanya sama kami masih menggunakan ya istilahnya kalau di Kongo itu smart desa jadi transaksi semuanya di transaksi secara digital ya saat ini itu ada OTP berapa itu gitu betul itu di desa Terima kasih Bapak waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan susah ya Pak ya dina saya. Iya karena kita di bawah 4 kementerian Bapak jadi orang bawa banget. Jangankan jenengan Pak, kadang kami orang dinas saja sok nganggu pleset Pak. Ya kalau biasanya disingkat kita disebut merapat Bapak. Sekian pertama mengucapkan terima kasih Bapak kepada Desa Jawa yang sudah berkenan menerima kunjungan kami di tempat ini dengan saya ini Pak pengelola Desa Wisata Tinawah dan teman-teman semua yang ada di Desa Wisata Tinawah yang sudah bersedia menerima kunjungan kami. Kami di sini membawa teman-teman dari pelaku ekraf Bapak, ekonomi kreatif yang dari Kabupaten Klaten, dari 26 kecamatan komplit Pak, dari lereng Merapi sampai komplit Pak ini Pak. Ya kebetulan subsektornya kan dari sebenarnya itu ada 17 subsektor Pak. Di Kabupaten Klaten kami baru mengelola 7 dulu, semuanya dikelola nanti dikembangkan bersama kita juga bingung. Jadi kami sedikit-sedikit dulu, karena 5 ini tambah jadi 7. Jadi kami ada sektor kuliner, sektor fashion, pertunjukan, kriya, fotografi, film, animasi video, dan seni rupa.
Pelukisnya ketinggalan Pak ya. Ini pelukis Klaten Bapak monggo nanti kalau ingin dilukis Pak. Dari ini Pak. Cak Imin bersama kawan-kawan. Kalau ada pertunjukan apa teman-teman juga siap. Fotografi, bikin film, model baju Pak, fashion ya. Fashion juga semua ini Pak. Oke, kami berkunjung ke sini ya pertama refreshing dulu Pak. Ya, terus lama soalnya kita nggak refreshing ya. Meskipun efisiensi ya tetap kita refreshing. Meskipun refreshing kalau jalan-jalan sambil belajar deh. Nanti nek refreshing kok kita negara masuk betul-betulan dari rakyat kembali ke rakyat gitu. Gitu jadi udah kami ajakin teman-teman kita mau kemana. Terus kemarin browsing itu di sini termasuk pemasaran cicilannya yang lumayan bagus Bapak. Ya, teman-teman ya sebenarnya sudah bisa digital marketing. Ini kan cuma di dalam ruangan kan bosen ya. Pengennya giling-giling Pak. Karena kita deket jauh ngomong. Nanti kita bersama giling-giling menghirup udara segar di luar Klaten, masuk Purworejo ke Klaten terus. Kami kasih tahu Bapak masalah digital yang ada di desa wisata Malang. Kebetulan ini teman-teman dari 7 sektor ini juga ada yang dari desa wisata. Mungkin nanti bisa sharing bersama, koordinasi bersama, atau mungkin nanti kita bisa bertukar kunjungan nanti dari sini ke sana atau dari berapa kita bisa bersama-sama Pak. Kalau untuk menuntut ilmu itu kan kita tidak ada batas wilayah ya Pak, tidak harus di satu tempat atau tidak harus di satu titik atau satu sektor aja. Kita bisa belajar lintas sektor. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Klaten yang diwakili oleh Ibu Anita Silvia dan ibu-ibu yang lain. Yang saya hormati pelaku seni, baik seni rupa, seni film, fashion tadi, dan wisata, dan mungkin kerajinan yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih telah hadir di sini, dan nanti kita sharing aja, berbagi pengalaman saja. Jadi nanti saya juga tidak adil rasanya kalau kemudian saya juga tidak masuk kamu kepada Bapak Ibu semua. Jadi konsepnya belajar bersama saja. Jadi saya punya pengalaman di sini, meskipun saya yakin pengalaman di sini mungkin juga Bapak Ibu yang lain sudah berpengalaman di tempatnya, nanti berbagi saja, berbagi pengalaman. Nah, saya kemarin dihubungi marketing kami untuk menyampaikan bagaimana sih mengelola ekraf melalui pengembangan desa wisata. Saya agak grogi nih karena dari Ponggok ada nggak dari Ponggok? Dari Ponggok yang unggul Ponggok ini kan luar biasa. Jadi di sana sudah ya omset sudah berapa puluh M mungkin ya. Kalau kami masih di bawah 1 M. Jadi seperti itu. Oke, kita tagline-nya Klaten tadi apa? Klaten yang wisata. Klaten? Keren. Oke, kita coba dulu. Oke. Klaten? Keren. Kompeten nggak? Langsung Klaten itu saja ya. Oke. Kalau di sini, kalau di, oke, kita ulangi. Klaten? Tangannya nggak gini-gini atau gimana itu nggak? Apa? Gini, 3. Itu kan gini ya? K gini, K gini. Karena 3 gini. Tapi udah zaman pemilu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti nggak disebut. Nggak ngaruh gitu. Jadi nomor ini kalah. Udah punya bupati baru nggak? Kapan Klaten ini bergabung menjadi provinsi mana nih? Surakarta ini udah baca di media. Besok pagi. Sudah nggak apa-apa ini. Nanti nggak apa-apa, yang penting kita bertetangga yang baik itu saja. Karena tetangga yang baik insya Allah barokah. Di Kulon Progo juga ada, tapi nggak pakai Kulon Progo, tapi Sambango, Sambang Kulon Progo, Sambango. Jadi nanti kalau
apa namanya Sambanggo dijawab monggo. Jadi gak apa-apa ya karena di sini ya monggo tangannya gitu ya. Oke ya. Sambanggo. Monggo. Sambanggo monggo. Sambang artinya tahu kan Bapak Ibu sambang? Bahasa Jawa sambang niku berkunjung ke sana kan Sambanggo monggo. Jadi mengunjungi beberapa tempat wisata atau tempat-tempat yang lain, tempat ikraf yang lain yang ada di Purwokerto. Dan kemudian di Tilolah juga ada tagline namanya Desa Wisata yang Personalan dan Budaya. Itu nanti biar saya yang ini. Jadi saya berbagi dengan Mas Galuh, tenaga IT kami, tenaga marketing kami, dan alhamdulillah tahun 2021 kami dapat masuk 50 besar DWI kategori digitalisasi desa wisata, masuk peringkat 4 nasional. Jadi alhamdulillah. Tapi ya kami terus belajar, itu menjadi sebuah tantangan sebenarnya, menjadi sebuah tantangan untuk mempertahankan itu kan sulit. Kayak kita membangun lembaga apa ya, apapun ya, koperasi, desa wisata, organisasi apa itu kan gampang mendirikan, tapi yang sulit kan mempertahankannya atau sistemnya. Baik, saya panggil ya dari wajah kepada saya. Mas Sige bisa bantu Mas Elon ini apa? Nah, ini lanjut ya. Jadi karena ini terkait dengan ikraf, Mas Sige bisa bantu Mas. Apa ya, ekonomi kreatif. Nah, apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu? Bapak-bapak, ibu-ibu itu kan pelaku ikraf semua. Nah, apa definisinya? Apa ya? Ikraf itu apa teman-teman? Apa itu ikraf itu? Sebenarnya kepada ini. Nah, di situ saya kutip dari tulisan. Secara umum ikraf merupakan proses atau gagasan ekonomi. Jadi proses atau gagasan ide ekonomi yang meliputi proses produksi maupun distribusi, baik itu barang, karena ada yang memproduksi barang, ada fashion produk barang maupun jasa yang di sinema, film dan sebagainya termasuk jasa meskipun ada produknya juga yang membutuhkan ide-ide kreatif, makanya kemudian disebut ekonomi kreatif. Dan tidak hanya ide kreatif juga, tapi juga membutuhkan intelektual, SDM. Nah, intelektual ini tidak harus kemudian sekolahnya sampai doktor, S2, S1 nggak harus. Tapi intelektual itu bisa dimulai karena keahlian bakat dan sebagainya. Jadi intelektual maksudnya seperti itu. Kemudian intelektual itu lebih pada kemampuan akademis, tapi juga kemampuan non akademis yang lain. Jadi seperti itu. Nah, menurut lanjut Mas. Nah, menurut IDEF dalam proses peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari eksplorasi intelektual, karena punya pengetahuan, punya keahlian, boleh keahliannya karena turunan bakat dan sebagainya, atau karena belajar formal maupun belajar tidak formal yang meliputi kreativitas maupun keahlian. Itu menurut IDEF. Nah, lanjut Mas. Nah, jenis-jenis ikraf tadi Pak Lurah sempat menyinggung, dan tadi juga Bu Ita. Nah, jadi panggilannya Bu Ita tadi nyinggung. Ada kerajinan, ada macam-macam, ada desain atau perikanan, ada wisata, ada budaya, seni itu banyak sekali cabangnya. Budaya dan seni itu agak saya membedakan. Jadi budaya itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus, tidak harus ada hubungannya dengan seni. Meskipun itu bisa digandolkan. Jadi budaya bercocok tanam, budaya seperti apa? Jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus oleh seorang komunitas. Atau kuliner juga bisa. Nah, kuliner. Kemudian lanjut lagi Mas, atau yang lain. Lanjut aja Mas. Wisata dan lain-lain, lanjut Mas. Lanjut terus. Nah, pengembangan ikraf melalui desa wisata sebenarnya kita, karena kami bergerak di wisata. Jadi bergerak di wisata ini ya, kami ceritanya misalnya itu, meskipun kemudian kami juga melakukan pendampingan terhadap UMKM yang dari sini, tapi kami lebih banyak nanti bagaimana sih hubungannya
ikram dengan wisata. Nanti digitalisasinya pemasaran sebentar nanti teman saya Mas Belo. Ini baik yang di kota, orang yang tinggal di kota maupun tinggal di desa itu mesti ada kegiatan masyarakatnya. Di kota ya kegiatan, mesti ada kegiatan apa namanya, menanam, misalnya menanam apa ya, tanaman hidroponik, atau kegiatan melestarikan rumah adat, atau kegiatan yang lain yang ada di kota. Kalau di desa kan banyak kegiatan yang, karena saya tinggal di desa ya saya tahu banyak. Ada kegiatan pertanian, perkebunan, kemudian kerajinan dan sebagainya. Setiap desa mesti memberi kegiatan itu. Kami sebut atraksi. Atraksi masyarakat itu ya kegiatan masyarakat yang ada di desa semuanya. Kemudian lanjut. Nah, setiap desa itu juga memiliki sumber daya alam. Tidak mungkin desa tidak memiliki sumber daya alam. Kota juga ada. Kota itu mesti ada tanah, sumber daya mesti ada sumber daya alam. Nah, yang ketiga, setiap desa atau kota itu mesti memiliki sumber daya manusia. SDM, dan yang terakhir SDD. Apa itu SDD? Sumber daya dana. SDD. Baru kan? Yang sakti kok. Jadi ada SDA, SDM dan SDD. Sumber daya dana itu penting. Ya, uang itu penting, tapi bukan utama kan ada yang bilang gitu itu. Tapi uang itu penting. Karena tanpa dana ya kita sulit untuk di era sekarang sulit untuk melakukan kegiatan. Nah, dari 4 tadi 3 ini bisa dikemas menjadi paket wisata kalau yang ada di kampung. Jadi setiap desa itu desanya kondisinya apapun, seperti apapun, kondisi sumber daya alamnya seperti apapun. Dulu pemandangannya enggak indah, saya itu melihat di sini enggak indah karena saya jalan di sini biasa. Tapi ada orang lain pemandangannya indah karena baru datang, saya seperti itu. Nah, setiap desa mesti memiliki sumber daya alam dan mesti memiliki sumber daya manusia, termasuk sumber daya dana. Dan yang keempat mesti memiliki kegiatan. Nah, desa wisata sebenarnya itu ya mengemas 4 hal tersebut. Mengemas namanya kegiatan masyarakat atau hanya yang sumber daya alam saja. Nah, ini dikemas. Nah, ini namanya atau dikreatifkan menjadi sebuah paket-paket wisata. Kami tidak punya destinasi seperti destinasi foto-foto, kami tidak punya. Yang kami kemas adalah kegiatan masyarakat yang ada di sini, yaitu menjadi paket wisata maupun wisata buatan yang lain. Jadi kalau spot foto, pemandangan indah, view itu kan anugerah. Tinggal mengemas sedikit saja nanti bisa menjadi produk yang dijual. Nah, desa wisata itu ya paketnya itu saja. Makanya kemudian desa wisata itu ada 2 jenis. Ada yang desa wisata yang mengedepankan sumber daya alam. Artinya dodolan itu destinasi. Destinasi itu ya pemandangannya indah. Kayak misalnya di Wageran. Wageran itu awalnya lebih mengutamakan sumber daya alam karena ada gunung api Purbanya. Saya contohkan yang sudah gue itu ya, nanti terserah apa orangnya yang mengemas tadi yang menjual atau ada orang lain yang ahli menjual. Misalnya kayak pakai ini sama pakai brand, jadi singkat saja. Nama produk itu jangan terlalu panjang. Ada ilmunya itu, nanti minta ibu yang dari dinas bagaimana memberi nama produk supaya mudah diingat, supaya mudah supaya lebih gampang gampang terkenal, famous, lebih lebih gampang dikenal, lebih mudah viral. Kayak coklat ya, silver paint, sikat-sikat. Penggunaan digitalisasi dan tentu ini menjadi tema yang menarik di era saat ini, dan saya yakin ibu bapak rekan-rekan semuanya sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari dan juga untuk pengembangan usaha yang ada di desa kita atau usaha kita masing-masing. Kira-kira digitalisasi itu apa saja kaitannya yang mungkin sudah dilakukan di era saat ini? Sini pelaku ekonomi kreatif semua gitu. Ya. Terakhir bikin status apa Pak? Untuk usahanya? Barusan. Untuk usahanya ya? Iya. Acara ini. Oke.
Kalau untuk usahanya sudah dibikin status belum hari ini? Belum? Sudah? Tadi pagi ya. Yang belum ya dibikin status itu tiap hari. Nah itu bagian simple. Waktunya cukup terbatas ya Ibu, Bapak, rekan-rekan semuanya. Mungkin ini sekilas-sekilas saja apa yang kami lakukan di Desa Wisata Tinala. Ini saya tidak perlu lama-lama ya, ini foto lama saya. Semoga masih sama ya Bu ya. Bapak? Oh iya. Seperti itu. Ya tadi disampaikan banyak terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Tinala. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita di era saat ini harus masuk di era digital. Saya kira di pelatihan sudah banyak disampaikan dan ini teknis-teknis saja sifatnya. Apa yang menjadi arahan di pengelolaan kalau digitalisasi ya terkait dengan prinsip pengelolaan di desa wisata. Jadi apapun saat ini bisa didigitalisasikan ya, terutama terkait dengan data digital yang ada di kelembagaan. Jadi semuanya terdigitalisasi ya, dari foto, video, notulen itu semuanya terdigitalisasi. Keuangan, ini ada prinsip-prinsip ya, ada prinsip-prinsip di pengelolaan. Masih gimana tapi kan? Ngasih jekut Pak, mau anget ya? Iya toh Pak. Serap. Dari Desa Wisata Tinala. Untuk beberapa sarana-sarana ini juga tidak lepas dari bantuan koordinasi dari bantuan dari kampus juga ada, bantuan dari Kemenparekraf juga ada. Kemarin yang terakhir kita dapat bantuan dari Bank Indonesia. Karena ini lahannya beda gitu. Kalau di sini itu kan bagi-bagi, jadi kalau biasanya yang kita kenal itu Iko Tinala itu pakai jauh dari sini tempat produksinya. Kalau di Ikonya nanti dapat dari kami juga ada. Dapat oleh-oleh nanti dari kami Iko Tinala. Alhamdulillah itu dari kelapanya kelapa muda, jadi beda. Nah ini kalau Desa Wisata Tinala ada joglo, ada 2 joglo. Ini yang joglo lama dan ini yang joglo yang diperbaharui dari kelurahan. Untuk depan ini gudang dalamnya isinya peralatan teping. Jadi kita ada salah satu paket yaitu paket pabrik yang menyiapkan kulit. Namun ada yang berantakan karena kompor itu sering ngaku jadinya belum terbawa. Nah ini mobil bisa ngambil ke sini dulu. Saya sakit. Jatah kula pundi Pak? Jatah kula pundi? Di Desa Wisata lain karena beliau adalah Pak Kudus. Nah itu artinya yang hanya bisa membuat kopi keliling itu adalah Pak Kudus.
Untuk Mas ini bisa kita kenalkan kepada ibu-ibu. Ini dengan beberapa talenta bisa membuat topi yang dipakai tadi itu topi depan tadi ya. Oh ini topi muda. Akan demo Pak. Akan demo pembuatan. Oh, ya. Ini adalah Rikuan mungkin. Nah, tadi mungkin bisa berbagi sama Ibu gimana membuat piring buat topi dari daun kelapa. Kita dari daun kelapa dulu. Iya. Satu, iya betul, satu. Yang masih kuning apa yang sudah Ya, hijau? itu yang masih hijau. Itu masih hijau. Yang sudah hijau ya, berarti tuang ya. Ini itu kawan mungkin nanti kalau sudah dibuat. Oh, yang mungkin untuk next bisa dari dinas pariwisata mengadakan paket edukasi membuat topi jarak namanya topi Panjanila. Iya dong, pulau betul sebagai ini. Panjanila ini bisa. oh nanti bisa foto-foto Bisa marah juga ini. Bisa dipajang ini itu sudah 6 bulan lebih. Panjanila coba ini Pak. Iya itu. itu dari Itu sudah 6 bulan lebih. kalau ini dibuat dari janur tapi biasanya kita
Thank you.